berbicara tentang di beberapa negara bahkan untuk bisa berobat aja mereka bisa bikin satu package including dengan tourism activity-nya. Saya juga pernah membahas hal ini bersama dengan Pak Sandiaga Uno yang masih menggodok tentang health tourism. Nah, apakah health tourism ini mungkin untuk dijalankan oleh industri kesehatan di dalam negeri? Wah, itu tentunya sangat berpeluang tinggi ya. Karena kita bicara Indonesia itu merupakan kepulauan dan accessibility-nya itu memang memerlukan suatu support system, bukan hanya kesehatannya, tetapi juga katakan akomodasinya dan transportasinya. Jadi kalau memang kita lihat ini menjadi satu paket layanan ya, ini memang menjadi hal yang artinya punya potensi tinggi sekali. Kita lihat faktanya bahwa salah satu challenge adalah distribusi SDM tenaga ahli di Indonesia. Dokter itu belum banyak terdistribusi ya di kepulauan Indonesia. Kalau kita bicara Jakarta dan pusat-pusat kota besar itu menjadi destination untuk medical tourism untuk warga Indonesia. Kita bicara warga Indonesia, itu saja sudah bisa membuat devisa negara tidak perlu habis untuk ke luar negeri. Nah, hal ini menjadi menarik. Kenapa? Karena kita membutuhkan satu stimulir ya, kalau kita bisa bilang bagaimana stimulir-stimulir regulasi yang kiranya memudahkan kita untuk melakukan hal-hal itu. Atau sebaliknya juga, dokternya kita bisa lakukan remote consultation ya di beberapa lokasi-lokasi remote. Itu juga merupakan hal-hal yang saya rasa punya potensi besar untuk di Indonesia. Tapi apa yang kira-kira bisa diberikan kepada pemerintah dalam bentuk masukan agar memang pemerintah menyiapkan regulasi atau mungkin beragam bentuk hal yang bisa membuat agar pasien-pasien ini tidak pergi terlalu jauh ke luar negeri gitu. Apa yang mungkin bisa disiapkan oleh pemerintah? Ya, jadi beberapa hal sebenarnya bentuk regulasi-regulasi yang kiranya lebih mendorong ya masyarakat Indonesia untuk istilahnya membelanjakan kegiatan medisnya itu di Indonesia dalam negeri. Nah, itu stimulir-stimulir bentuknya seperti apa? Tentunya ada stimulir yang bentuknya insentif gitu ya, atau kemudahan-kemudahan. Tentunya kita juga berharap adanya relaksasi juga dari sisi pembiayaan ya. Ada beberapa pembiayaan-pembiayaan yang kita harapkan bisa lebih agresif ya, sehingga komposisi biaya kita juga bisa lebih kompetitif dengan negara-negara di tetangga. Itu juga merupakan hal-hal yang menarik. Jadi kalau misalnya bisa mengkombinasikan antara travel untuk medis, ada certain biaya yang kita bisa combine bersama-sama dengan biaya medisnya, itu akan menjadi hal yang lebih bisa atraktif lah, kalau kita bisa bilang begitu. Oke, dengan adanya kita tarik sekarang lebih dalam lagi ke Brawijayanya sendiri ya. Jika dengan adanya inflasi biaya medis yang dikatakan di tahun ini aja bisa mencapai 12%, lantas bagaimana Anda melihat prospek industri kesehatan di 5 sampai dengan 10 tahun ke depan? Dan jika kita bandingkan bukan lagi dengan Malaysia dengan Singapura tetapi dengan sesama rumah sakit yang juga sama premiumnya dengan Brawijaya. Oke. Jadi memang kita melihat kalau dari sisi growth ya, dari sisi growth itu masih sangat luas kesehatan itu di Indonesia karena memang the room to grow-nya masih sangat besar sehingga kita melihat sebenarnya player daripada industri rumah sakit itu masih diharapkan untuk memberikan solusi buat masyarakat. Bahwa masyarakat sendiri kita lihat memang butuh banyak kita berikan yang terbaik. Hal yang kita juga perlu address sebagai industri player bukan hanya terhadap isu-isu kuratif, tetapi isu-isu preventif. Karena kalau kita fokus kepada preventif, kita bisa menekan biaya cukup banyak gitu ya. Kita menangani kasus kanker sebelum stadiumnya tinggi dengan stadiumnya rendah itu jauh sekali biayanya. Kita menangani kasus obesitas di saat masih grade rendah
dengan kasus yang sudah grade tinggi, yang sudah ada komplikasi jantung, diabetes dan lain-lainnya, itu mahal sekali. Jadi kalau kita mengadres isu-isu kesehatan ini di kala preventif, kita mengedukasi, dibantu oleh tentunya dorongan dari pemerintah juga, akses-aksesnya, sehingga kita bisa mampu mengencourage masyarakat untuk melakukan preventive medicine. Itu akan jauh mengurangi biaya sebenarnya. Dan di beberapa negara sudah banyak dilakukan, negara-negara maju sudah banyak melakukan itu. Dan itu belum dilakukan sebegitu spesifiknya di kita? Kalau kita bicara belum banyak ya, belum banyak. Jadi sifatnya masih terbatas. Beberapa negara kita lihat sudah cukup agresif kalau kita bicara seperti itu. Misal contoh, untuk kasus obesitas gitu ya. Saya paham ada di negara di Amerika Latin, kita bicara bahwa untuk operasi bariatrik yang lambungnya itu dipotong, ya. Itu di cover. Okay. Kenapa? Karena tingkat resiko atas obesitas dan diabetik dan komplikasi jantungnya malah berkurang sekali biayanya. Lebih baik di cover ini dibandingkan di cover yang lanjutnya, karena lebih mahal. Jadi ada statistik-statistik yang kita harus lihat, tentunya sesuai dengan profil lifestyle di Indonesia itu sendiri ya. Apa sih yang jadi challenge di sini? Apakah lifestyle-nya masalah gemuk atau apa nih kita kan harus kita sesuaikan. Sebenarnya kalau kita